Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi dengan nomor induk mahasiswa 191240 dari kelas PGMI semester 4. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum DMI ataupun SD. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hakikat serta kedudukan kurikulum dalam dunia pendidikan. Materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu mengenai pengertian dari kurikulum tersendiri, yang kedua yaitu peran dari kurikulum, dan yang ketiga yaitu kedudukan dari kurikulum. Nah, kita lanjut ke pembahasan nomor 1 yaitu pengertian dari kurikulum. Nah, secara etimologi kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, kurir yang artinya tempat berpacu. Nah, jadi istilah tersebut itu berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno di negara Yunani, yang mengandung pengertian bahwa suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Kemudian istilah tersebut digunakan oleh dunia pendidikan. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, kurikulum tersendiri berasal dari kata courier yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, serta berusaha. Nah, kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program-program pendidikan yang diberi oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada para peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Kemudian ada salah satu pakar kurikulum yang mengutarakan bahwa kurikulum itu mencakup maksud dari pendidikan, tujuannya, isinya, prosesnya, sumber dayanya, sarana dan prasarana, serta evaluasi bagi semua pengalaman belajar yang direncanakan oleh para pembelajar, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah dan masyarakat melalui pengajaran di kelas dan program-program yang berkaitan dengannya. Nah, kemudian untuk hakikat dari kurikulum sendiri yaitu suatu kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang dibuat secara terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, sarana dan prasarana, strategi belajar mengajar, serta pengaturan-pengaturan program yang nantinya akan diterapkan. Nah, hal-hal yang mencakup kegiatan ini itu bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh lembaga atau sekolah tersebut. Kemudian materi kedua yaitu tentang peran dari kurikulum. Nah, di sini peran kurikulum itu ada 3. Yang pertama yaitu peranan kurikulum konservatif. Ya, dimaksud dengan konservatif di sini yaitu peranan ini menunjukkan bahwa kurikulum itu sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang masih relevan dengan masa kini kepada generasi penerus atau generasi muda. Nah, dalam hal ini para siswa dengan demikian peranan peringatan ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi pada masa lalu. Nah, kemudian yang kedua yaitu peranan kreatif. Nah, peranan kreatif itu menunjukkan bahwa kurikulum itu harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum berperan sebagai peranan krisis dan evaluasi. Nah, peranan ini itu dilatar belakangi oleh adanya kenyataan nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat terus mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai budaya pada masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Nah, selain itu perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa yang akan datang tentu tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena itu peran kurikulum di sini yaitu mewariskan nilai-nilai budaya yang ada atau menerapkannya. Kemudian
hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga peranan yang menilai dan memilih nilai dan budaya serta budaya baru yang akan memiliki tersebut. Nah, tentunya ketiga peran ini harus berjalan seimbang, selaras agar dapat menghadapi keadaan. Jika tidak, akan terjadi kesimpangan yang menyebabkan peran kurikulum di persekolahan itu tidak optimal. Nah, menyelaraskan ketiga peran kurikulum tersebut merupakan tanggung jawab dari semua pihak yang terkait, baik dalam proses pendidikan antara guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, siswa maupun masyarakatnya. Nah, materi ketiga yaitu mengenai kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Nah, kurikulum itu menempatkan kurikulum itu berkedudukan penting dalam pendidikan, yang mana kurikulum itu sebagai arah atau pedoman, sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kurikulum juga mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya suatu tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses dari pendidikan. Nah, kurikulum merupakan bidang studi yang ditekuni oleh para ahli spesialis kurikulum yang menjadi sumber ataupun konsep-konsep yang memberikan landasan-landasan teoritis bagi pengembangan kurikulum di berbagai institusi pendidikan. Nah, mungkin hanya itu pembahasan mengenai hakikat dan kedudukan kurikulum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.